Hai guys, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ramdansyah dari kelas 2I Pemasaran Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-13, yaitu pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diatur dalam pola pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Menurut Mick Ashhan tahun 2008, pembelajaran berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai program pembelajaran di mana hasil pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik, sistem penyimpanan dan indikator pencapaian hasil pembelajaran dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan dimulai. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kompetensi yang perlu kita kembangkan yaitu kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan lainnya. Desain dan pengembangan sistem. Desain dalam pembangunan sistem informasi merupakan upaya untuk mengkonstruksi sebuah sistem yang memberikan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target dan kebutuhan secara signifikan dari segi performance maupun penggunaan sumber daya. Dengan tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi, pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik, yaitu pihak pertamanya adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, dan pihak keduanya adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja, kompetensi, dan hasil pengukuran belajar. Unsur utama dalam proses belajar mengajar yakni tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian. Tujuan sebagai arah dari proses belajar mengajar yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa setelah menerima pembelajaran. Bahan adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari kurikulum untuk disampaikan dalam proses belajar mengajar. Dan metode dan alat adalah cara yang digunakan dalam mencapai tujuan. Sedangkan penilaian adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Perbandingan antara kemampuan dan kompetensi. Kemampuan yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. 2. Kemampuan cara menulis laporan penelitian. 3. Menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. 4. Menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. 5. Menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Dan kalau kompetensinya, yang pertama membuat proposal penelitian yang lebih baik. 2. Membuat laporan penelitian yang lebih baik.
3. Menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. 4. Berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. 5. Bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses interaksi yang melibatkan faktor-faktor pendukung seperti peserta didik, guru, dan sumber belajar yang berlangsung dalam pembelajaran. Maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara kompetensi dan pengajar atau fasilitator sangat erat kaitannya. Kompetensi mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang pengajar. Pengajar yang kompeten memiliki pemahaman yang mendalam tentang subjek yang mereka ajarkan, mampu menyampaikan materi secara efektif, dan memiliki keterampilan untuk mengelola kelas dengan baik. Dalam pendidikan, pengajar yang kompeten dianggap sangat penting karena mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran yang bermutu dan relevan bagi siswa. Kompetensi pengajar mempengaruhi bagaimana siswa memahami dan menyerap materi pembelajaran.